kasih untuk Bu Dari dan Bu Semi, dan juga untuk semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Kalau kita ditanya apa kabarnya, kita jawab baik. Boleh nggak? Boleh. Karena baik itu ada akronimnya. Bahagia aku ikut Kristus. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rosalia Eni Astuti, dipanggil Eni. Ada akronimnya supaya tetap ingat ya. Elok nian derek bisa. Ada teman-teman yang memanggil dengan Bu Elok, tapi bercanda. Ya, saya sudah berkeluarga dengan satu suami ada di sini dan 2 orang anak yang ganteng-ganteng yang sudah dewasa. Ya, saya berasal dari paroki Santo Petrus Purwasari. Ya, walaupun sesekali saya ke gereja di sini juga ya. Dan berasal dari komunitas PDPKK Santo Gabriel dan PDCFM. Saya juga aktif di Kepikepan, Surakarta di bidang 3 Pewartaan bersama Bu Heni. Demikian perkenalan dari saya. Pantun dulu boleh ya? Boleh. Yang tegang ini kayaknya kok tegang ya. Padahal tadi tim pujiannya sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk tim pujiannya yang melayani dengan segala ketulusan hati. Ya. Beli cendol dengan terasi. Dimakan bersama-sama yang tercinta. Para hadirin yang terkasih, mari kita bersama untuk memuji Tuhan dengan sukacita dan merdeka. Karena kita ada di bulan Agustus, kita mempersiapkan hari kemerdekaan RI, di mana kita dimerdekakan. Sekarang kita merdeka, bukan negara yang terjajah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tema pewartaan pada malam hari ini adalah kasih yang memerdekakan. Diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca bergantian ya bersama-sama. Dari ibu-ibu dulu, kemudian baru bapak-bapak. Bapak-bapaknya juga Pak. Monggo dari ayat ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, maka seorang persis yang bernama Bartimeus, anak Alfeus itu di dalam sana. Ketika dengannya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihilah aku. Lalu Yesus berani dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia mengadakan segalanya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Karena Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga bergeraklah ia. Lalu dia mengikuti Yesus ke dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya sudah sering mendengar tentang Injil di mana ada seorang buta bernama Bartimeus, ada di kota Yeriko.
Kita bisa membaca dari kitab Markus, juga dari kitab-kitab yang lain karena ada paralel Injilnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau cerita pendek dulu, di mana setiap siang itu saya kan berangkat ngantor di klinik, ya, klinik bersalin pribadi. Saya biasanya bersama anak saya, kadang berdua, kadang dengan supir. Suatu ketika saya melihat anak saya kok tidak ada ya, biasanya sudah di depan dan sudah naik mobil. Ternyata dia ada di seberang rumah saya. Rumah saya itu di Jalan Bayangkara, di depannya itu ada bebek goreng Haji Slamet cabang Kartosuro yang enak itu, kan laris di sana. Nah, tukang parkirnya itu ada beberapa orang. Ternyata beberapa hari, tapi saya nggak perhatian, itu ada tukang parkir baru, katakan namanya Tommy. Nah, itu memanggil anak saya. Nah, sebentar kemudian anak saya kembali lagi dan kami berangkat ke klinik. Di rumah anak saya itu cerita, "Ma, itu Tommy tadi minta baju." "Loh, kenapa?" "Gak tahu, minta baju. Dikasih nggak ya?" Terus saya bilang, "Hati nuranimu bagaimana? Ada kasih nggak kamu pada orang itu? Kira-kira gini," anak saya menanyakan, "nanti memanfaatkan apa enggak ya, Ma? Kita melihat dengan hati nurani, pantas nggak dia diberi? Coba kita perhatikan dari bajunya bagaimana." Ternyata bajunya itu memang ungu. Dan beberapa hari setelah kejadian itu saya perhatikan 2 hari dia nggak ganti baju, jadi cuci kering pakai. Nah, kemudian anak saya juga berinisiatif, "Kasih aja ya, Ma, kasihan." Nah, keesokan harinya dia membawa beberapa helai hem dan juga kaos kerah ya, yang masih layak pakai, yang sudah agak kekecilan dan memang dia ini nggak pernah dipakai, jadi memang setengah baru. Keesokan harinya saat kami mau bekerja lagi, anak saya memanggil gantian. Kalau kemarin kan Tommy yang manggil, kalau ini anak saya manggil gantian. Jadi terus mereka nggak tahu ngomong apa, diserahkan dan sudah kami berangkat. Dan saat itu Tommy itu langsung ngetokin mobil kami, parkiri supaya dapat jalan. Dan begitu juga hari-hari selanjutnya dia mengikuti aktivitas kami untuk dia mengalami sukacita akan kasih. Dia dimerdekakan. Merdeka apa? Nggak tiap hari cuci baju, cuci kering pakai. Kalau hujan nggak cuci baju. Dia merdeka mendapatkan kasih dari sesamanya yang sebelumnya anak saya dan dia belum kenal, dan akhirnya dia bisa bersukacita. Dan beberapa hari kemudian saya lihat dia memang berganti-ganti baju, berarti mandi, ganti baju dan cuci ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa ke ini dulu, oke. Kasih yang memerdekakan. Apa itu kasih? Kita semua tentu tahu kasih. Kalau kita lihat dari etimologi atau akar katanya dari bahasa Latin, kasih itu ada 4 sebetulnya. Ya, ada kasih agape, ada kasih philia, kemudian eros dan storge, ya, stor atau storge. Yang paling tinggi adalah agape, di mana biasanya Tuhan yang mempunyai kasih agape. Kita pun bisa memiliki kasih agape kalau kita menjalankan kekudusan dan mau berkorban. Baik Bapak Ibu, kasih dalam bahasa Yunani agape itu adalah kehendak hati yang murah hati, tidak dapat dikuasai, selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu. Jadi kalau kita mau bermurah hati, memberikan kasih kita, baik perhatian, tenaga maupun mungkin materi, walaupun orang itu bencekno, kita harus tanpa syarat. Itulah kasih agape. Tidak memandang orang itu mau membantu kita lagi, apa nantinya malah menyakiti kita. Itulah kasih yang agape. Merupakan kasih yang memberi
cuma-cuma tanpa mengharapkan bantuan, tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Nah, kasih ini ada di dalam buah roh, 9 buah roh, salah satunya adalah kasih. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang bisa menyebutkan 9, 38, karena satunya adalah kasih. Nanti ada damai sejahtera, sukacita, biar dapat gajiannya. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri, Rendah hati, mudah mengampuni, mudah menyambut. 7, 2 lagi ada yang mau? Kebaikan sudah, kemurahan sudah, kesetiaan. Ya. Satu lagi. Kemurahan sudah, kebaikan, kesetiaan, kesabaran. Kesabaran. Kasih hadiah enggak ya? Kasih enggak? Kasih ya, kan murah hati ya. Misalnya Pak Endi untuk menyerahkan ke Pak Bagus ya. Itu tanda kasih ya Pak ya. Bapak Ibu yang terkasih, kasih agape itu adalah yang menggambarkan kasih Allah tanpa pamrih kepada dunia ini. Ada di 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Jika kita selalu berada dalam kasih, maka kita berada dalam Allah dan Allah dalam kita. Santo Paulus menggambarkan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan tidak megahkan diri, itu adalah kasih agape. Next. Mari kita baca bersama-sama. Menurut Santo Paulus, kasih agape adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak mengganggu, tidak membanggakan diri dan tidak sombong, tidak berlakukan dengan yang sesama, dan tidak memperlukan dengan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena kebaikan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengadakan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih adalah segala. Ya, ini definisi kasih agape, di mana ini terdapat dalam pengorbanan Kristus. Ya, cair dulu ya. Ini suasananya kan kita kemerdekaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bilang sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka. Itu ya, nanti di tengah-tengah saya gitu. Ingat ya, apa bilangnya dulu? Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka. Nah, anget kalau gini nih. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, mari supaya lebih hangat lagi, ada satu lagu pujian di mana menyatakan kasih yang lemah lembut, kasih yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan
tembok kebekuan dan saling memaafkan. Sekali merdeka, merdeka. Bagus. Nanti ada pertanyaan lagi ya. Berikutnya, Bapak Ibu, next. Tentang kasih, ini ada juga di Katekismus Gereja Katolik nomor 2067. Jadi kita sebagai pengikut Kristus Katolik mempunyai 3 pilar gereja. Kalau tetangga sebelah kan hanya satu ya, hanya sola scriptura kitab suci. Kalau kita ada kitab suci, magisterium dan tradisi suci. Dan ini adalah magisterium. Ke-10 perintah Allah menyatakan kasih kepada Allah dan sesama. 3 perintah yang pertama berhubungan dengan kasih kepada Allah, dan 7 yang lain berhubungan dengan kasih terhadap sesama. Dan Santo Agustinus juga mengatakan kasih mencakup 2 perintah, dan pada keduanya Tuhan menggantungkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 10 perintah dibagi atas 2 log batu, ya, ditulis pada batu yang satu itu 7 dan batu yang lain itu 3. Kita lihat sepintas saja untuk 10 perintah Allah, ya. 1 sampai 3 adalah kasih kita kepada Allah, dan 4 sampai 10 adalah kasih kita kepada sesama. Hafal ya, nanti pertanyaannya dari sini, mau ya? Terus langsung di scanning, cara dihafalkan gitu ya. Ya, 10 perintah Allah kan diterima oleh Musa, diterima langsung di atas 2 log batu. Ini 2 log batu yang kedua, karena yang pertama dihancurkan Musa. Ya, next. Nah, cepat aja, soalnya nanti pertanyaannya dari situ. Ya, sekarang dari tema kasih yang memerdekakan. Apa arti merdeka? Merdeka berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, berarti akar katanya, asal katanya dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika, yang berarti kaya, sejahtera. Tetapi artinya sekarang ini adalah bebas dari segala belenggu atau kekangan, aturan, atau kekuasaan dari pihak tertentu atau pihak lain. Jadi Indonesia sekarang merdeka, berarti Indonesia tidak dikekang oleh bangsa lain. Kita bangsa yang merdeka, berkehendak bebas, bisa menentukan dari politik di dalam negeri kita, bisa menentukan arah dari pembangunan kita tanpa ditunggangi oleh penjajah. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari Galatia 5 ayat 1 dan juga ayat 13. Apabila seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita didasari oleh kasih pada Tuhan dan sesama, kita telah dimerdekakan oleh Kristus karena wafat dan kebangkitannya. Menggunakan kemerdekaan kita untuk saling melayani dan kasih. Kemudian ada quote dari Santo Agustinus Pujangga Gereja. Jadi kita orang Katolik itu memiliki kasanah kebudayaan. Selain 3 pilar gereja, kita mempunyai bapak-bapak gereja dan orang-orang suci atau kudus yang bisa menjadi perantaraan doa kita. Salah satunya Santo Agustinus, dia pujangga gereja, bapak gereja juga yang sangat pandai. Dia mengatakan kasih yang tulus dan murni, kasih yang memerdekakan dan membebaskan, serta membawa orang lain pada Allah. Jadi bukan hanya kita bebas dari belenggu saja dan kita bebas berbuat apa mau kita, tidak, tetapi mengarahkan pandangan kita ke arah surga, ke arah kerajaan Allah, ke arah Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, ini next, sebentar dulu. Nah, waktunya kuis ya. Yang tegang ya. Nah, yang 10 perintah Allah atau yang anu ya? Yang gampang apa yang agak susah? Yang gampang. Nanti ya, sarannya gini, yang tahu tunjuk tangan dulu. Kita ya. Oh ya. Mari kita anjurus dulu. Dalam
lanjutkan lagi. Tadi quiz ya. Tentang perikop tadi aja ya, kan gampang perikopnya itu. Ya, Yesus itu kan sedang dalam perjalanan ya ke Yeriko. Kemudian bertemu dengan Bartimeus. Di mana Yesus bertemu dengan Bartimeus? Yeriko. Ya, posisinya di mana? Oh, tengah jalan. Di tengah jalan. Di tengah jalan ke Yeriko. Ya, Jalan Emmaus. di mana? Jalan Emmaus. Bukan, tetap di Yeriko, tapi di mana? Di tengah perjalanan. Di saat akan masuk, saat di tengah kota, atau saat akan meninggalkan? Saat di tengah kota. Saat memasuki kota Yeriko. Nah, kalau dua udah salah kan berarti jawabannya berarti saat Yesus mau keluar kota ini. Bisa ditampilkan lagi. Nah, kita lihat jawabannya ya. Berarti ibu-ibu belum beruntung. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, satu pertanyaan lagi karena hadiahnya tinggal satu. Nah, sekarang tentang 10 perintah Allah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan perintah Allah yang ketiga? Tunjuk tangan dulu. Ketiga. Ya. Yeay, benar nggak? Betul. Kalau tentang Tuhan adalah di 1, 2, 3. Tapi ya terima kasih Bu. Karena memang nggak mungkin 4, karena kalau Allah 1 sampai 3. 4 itu kan tentang hormatilah ibu bapamu, sampai ke 10 itu tentang sesama. Nggak apa-apa, tetap di anu aja. Apa itu namanya perikop tadi? Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bahas untuk tindakan Bartimeus di sini ya. Bartimeus itu seorang buta, tetapi dia tidak tuli. Apa buktinya dia tidak tuli? Mendengarkan suara. Berarti dia bisa mendengar suara Yesus yang mana? Padahal di situ gaduh loh. Itu orang-orangnya kan banyak berbondong-bondong. Dari dengan hati ya Pak, jalannya. Dari jalannya? Ya. Jadi dia tidak tuli, berarti dia mendengar. Dan kemungkinan dia juga bertanya ke orang-orang. Karena ada suara butuh itu. Dia mestinya bertanya, ada apa? Siapa yang lewat? Tentu ada yang memberitahu ya, Yesus. Kemudian dengan imannya, dia pernah mendengar cerita-cerita tentang Yesus dengan segala mukjizat dan keilahiannya. Dengan imannya dia memanggil, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia meminta belas kasihan Tuhan, tapi mengatakan Yesus anak Daud. Bagaimana dia tahu Yesus anak Daud? Dari orang-orang. Nah, mendengar cerita anak Daud itu sebetulnya apa? Dengan iman yang percaya. Ya, dia tahu Yesus anak Daud, kasihani aku. Berarti dia berharap sesuatu pada Tuhan. Nah, kenapa dia mengharap sesuatu dan menyebut anak Daud? Percaya, Imannya memang besar. Tetapi penyebutan anak Daud itu adalah menunjukkan Mesias. Karena sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kalau ada dari keturunan Daud akan menjadi Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Saat itu kan mereka dijajah ini. Nah, cuma persepsi mereka itu berbeda. Penjajahan yang dimaksud Yesus sebagai Mesias bukan Mesias dari dunia ini, sebetulnya Mesias untuk nanti kerajaan surga. Persepsinya salah, tetapi dia betul menempatkan Yesus sebagai Mesias. Jadi dia mengharapkan sesuatu dari Yesus anak Daud, dan tentunya dia berharap apa? Kalau kita sudah tahu tadi udah baca, menyembuhkannya, mau melihat, ya. Banyak orang menegur dia supaya ia diam. Kenapa? Pengemis kok lo, cawe-cawe ngomong, diam. Itu kan semua orang. Tapi dia hiraukan enggak? Semakin keras
Artinya apa? Kerinduannya yang besar, imannya yang besar untuk bertemu Tuhan, bertemu Yesus, membuat dia ngeyel. Nah, harusnya kita Bapak Ibu juga seperti itu ya. Kalau iman kita besar, kita ingin ketemu Tuhan, ya kita ngeyel. Misalnya mau ke gereja, kok nggak bisa kok hujan, yo ngeyel, ya caranya tetap ke gereja. Seperti Bartimeus. Ya, next. Udah ya. Yang selanjutnya. Nah, yang dilakukan Yesus berbeda ya Bapak Ibu dengan orang-orang itu. Mereka malah menghardik suruh diem. Tetapi Yesus apa? Malah menghentikan langkahnya. Padahal saat itu Yesus bersama orang-orang berbondong-bondong menuju ke Yerusalem untuk suatu tugas yang mulia. Yesus menuju tempat nanti tugas sebagai penyelamat dunia, di mana dia nanti wafat, bangkit. Ya, Bapak di kayu salib mengatasi mengalami penderitaannya. Tetapi dari perjalanan yang penting itu dia mau mendengarkan, dia mau berhenti dan mengatakan panggilan dia. Yesus mau memanggil Zakius. Lalu Zakius pun menanggalkan jubahnya, berdiri dan mendapatkan Yesus. Seorang pengemis di sana memiliki jubah karena di sana udaranya dingin Bapak Ibu, kadang kayak panas ya panas sekali. Kenapa dia mau menanggalkan jubah? Jubah itu adalah jubah satu-satunya. Jubah itu lambang kehormatan, lambang zona nyaman dia sebagai seorang pengemis. Dia tanggalkan karena dia mau mengikuti, menemui Yesus. Dia mengharapkan sesuatu dari imannya yang besar. Terus Yesus bertanya, mari kita sebut bersama-sama. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus kenapa bertanya toh? Yesus kan Tuhan toh. Tahu nggak sebetulnya Zakius mau minta Zakius mau minta apa? Tahu karena dia Tuhan. Tetapi kenapa dia menanyai lagi? Karena ini dia mendengar sendiri seruan Zakius. Dia mendengarkan Zakius, mendengarkan niatnya untuk mengikut Yesus, untuk kerinduan pada Yesus. Jawabnya, Rabuni, supaya aku melihat. Yesus melihat imannya yang besar dan menyelamatkan dia dengan memberikan mukjizat. Karena imannya besar terjadi mukjizat. Zakius melihat kembali dan dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Yerusalem. Dia mengikuti segala dari Via Dolorosa, dari penderitaan Yesus, wafatnya sampai kebangkitannya. Dia menjadi murid Kristus. Dia diberi kesempatan Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kesembuhan fisik dari buta menjadi melihat, tetapi juga mengangkat dari aspek sosial, dari seorang pengemis menjadi murid Kristus, menjadi sang pembawa kabar sukacita, evangelizer, di mana dia bisa untuk mengembangkan kerajaan Allah. Bagus ya Bapak Ibu ya. Mengapa Yesus melakukan ini pada Bartimeus? Tidak hanya sekedar iman Bartimeus, tetapi Yesus memiliki kasih yang besar, kasih yang memerdekakan, di mana Bartimeus bisa berjalan mengikuti Yesus dengan kehendak bebasnya. Dia dimerdekakan. Merdeka untuk mengikuti Yesus berarti merdeka mengarahkan pandangan dia kepada surga, dan dia meninggalkan kehidupan lamanya oleh karena kasih Tuhan. Ya, next. Sekarang langkah konkret bagaimana cara kita bisa melakukan kasih yang memerdekakan seperti Tuhan Yesus melakukan kasih agape. Tapi kalau kita nggak bisa agape ya Tuhan Yesus seperti kepada Santo Petrus ya, dia penuh pengertian saat bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tadi pertanyaannya agape, kemudian jawaban Petrus, ya aku mengasihimu, tetapi jawabannya adalah filia.
Dan akhirnya Tuhan Yesus menurunkan standarnya. Apakah engkau mengasihi aku Petrus dengan kata filia? Ya, bagaimana juga kita melakukan kasih yang memerdekakan. Kalau kita memang bisa ya agape, tapi Tuhan itu sungguh pengertian ya. Mungkin filia juga boleh gitu ya. Asal kita berusaha nanti mendekatkan keputusan kita. Ada 2 langkah, disingkat aja. Jadi kita mau melakukan kasih yang memerdekakan itu bagaimana? Peka pada Yesus. Jadi kalau kita peka pada Yesus, kita bisa melakukan kasih. Peka, 1 singkatan dari peka dan tanggap. 2 fokus pada Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Peka dan tanggap itu adalah penuh perhatian, peduli, cepat menolong. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1-11, di mana ada perkawinan di Kana. Di situ apa yang dilakukan Bunda Maria? Melihat anggur yang hampir habis. Karena anggur pada pesta perkawinan orang bangsa Israel di sana adalah lambang kegembiraan, sukacita. Dan pestanya itu berlangsung berhari-hari. Padahal itu pesta belum usai. Kalau anggur habis berarti kegembiraan akan segera usai. Padahal pesta belum selesai. Dan betapa malunya nanti keluarga dari mempelai. Maka Bunda Maria itu tanggap, peka dan tanggap. Oh, ini aku harus menolong, bagaimana caranya? Kemudian dia meminta putranya untuk melakukan sesuatu, walaupun Tuhan Yesus tadinya menolak karena saat ini bukan saatku Ibu, tetapi karena itu permohonan Ibu yang dikasihinya dan permohonan dari Bunda Maria itu baik, ya sudah. Yesus akhirnya mengabulkan dan akhirnya terjadi penggandaan. Anggur air diubah menjadi anggur dan pesta berlangsung dengan meriah dan sukses. Nah, kita melakukan peka dan tanggap tentunya di mana saja dan di mana dan kapan saja. Contohnya ya, kemarin saya tanya Bu Seni udah kesana. Bu, saya mau bikin PPT. Oh, tapi nggak ada anunya tuh LCD proyektor. Oh ya, kita coba pinjam Masalet, berarti nggak bisa. Kemudian, oh apa salahnya ya saya punya, kemudian bawa peka dan tanggap. Peka dan tanggap lagi, misalnya ada korban banjir, kemudian kita membantu, apalagi sesama komunitas ini bahu-membahu, bukan hanya tenaga, uang dan waktu saja, tetapi turut serta menghibur mereka sampai ke sana. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian sharing tentang peka dan tanggap. Banyak tentunya ya. Misalnya PD tadi, ya awal saya datang itu belum apa-apa loh. Dan tapi begitu datang Pak Brun, semua langsung kerja gini tanpa disuruh. Saya lihat, wah ini contoh peka dan tanggap luar biasa. Umat dari PDPKK Santo peka dan tanggap. Langkah konkret daripada kita bisa berbuat kasih yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, langkah konkretnya adalah kita fokus pada Yesus. Artinya fokus pada Yesus adalah pandangan kita ke surga. Artinya kita berrelasi mesra dengan Tuhan. Tidak hanya seperti Bartimeus tadi menyerukan, memohon, tetapi ada suara dari Tuhan yang menyapanya, kemudian dia bisa mengikut Yesus. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengatakan, nah ini Santa lagi ya, jadi supaya kita lebih mengenal dari ajaran Katolik dan juga quote Santo Santa kita. Bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi doa itu bukan sekedar kami ada di surga dimuliakan namamu dalam kerajaan. Nah itu kata-kata kosong. Pikiran kita tidak mengarah ke Tuhan, tapi hanya dominan. Harus
seharusnya merupakan satu ayunan hati di mana kita menyatakan cinta dan kita juga membayangkan Tuhan itu mendengarkan kita. Itu doa baru, doa dari kita sendiri supaya sampai kepada Tuhan. Maka doa ini berkaitan dengan pengangkatan hati kita kepada Tuhan atas dasar kasih kita kepada Dia, untuk mengucap syukur, untuk memohon rahmat dan pertolongannya. Jadi Bapak Ibu, doa yang baik itu doa yang bagaimana? Kita mohon terus ke Tuhan itu? Enggak ya? Betul, bersyukur dulu. Apapun yang kita alami, apapun kepahitan kita dalam setiap doa, kita mulai dengan bersyukur. Karena apa? Saat kita bersyukur, saat kita timpuh untuk berdoa pada Tuhan, kita sudah diberi anugerah yang melimpah. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mempunyai waktu berdoa. Itu yang harus kita syukuri. Jangan melihat yang wah yang jelek-jelek, saya mengalami ini, tapi melihat dari hal-hal kecil dulu yang membuat kita bisa bersyukur. Aplikasi yang biasa saya lakukan ya Bapak Ibu. Jadi setiap hari kami mengusahakan untuk bisa mesbah keluarga pagi dan malam. Biasanya kita bertiga, dan ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun. Jadi proses pertobatan keluarga kami itu terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, di mana kami mengenal CFN, kemudian mengenal SEP itu 6 tahun yang lalu. Dan setelah itu berpelayanan. Nah 3 tahun ini kita komit untuk makin bisa memberi kontribusi lebih kepada Tuhan, tidak hanya sekedar rutinitas Katolik biasa, Katolik suam-suam kuku. Saya dulu Katolik suam-suam kuku ke gereja minggu, ngaku dosa ya 2 kali ya, Paskah sama Natal itu toh. Ke gereja pagi jarang, itu saya dulu. Tetapi sekarang bertobat ya. Nah dengan bertobat dekat dengan Tuhan, permasalahan saya dan saya menjadi sukacita ya. Tetapi permasalahan makin banyak atau sama? Makin banyak, makin dicobai ya. Yang mencobai iblis, bukan Tuhan. Kemudian cara kita berrelasi, mesbah keluarga itu kan biasanya kita bicara aja ya, satu sisi. Jarang kita bisa dua arah itu seperti persekutuan doa ini tadi. Kita bisa 2 arah. Kita memanjatkan pujian dan penyembahan di mana hadirat Tuhan turun dan kita mengalami Tuhan. Kadang ada nubuat-nubuat. Itulah relasi fokus pada Yesus. Yang bisa kita lakukan di rumah, kalau malam itu saya pemeriksaan batin, eksamen konsiensi. Yang saya lakukan adalah ajaran dari Paus Fransiskus 321, karena menurut saya paling gampang ya. Mensyukuri 3 anugerah, mengucap syukur 3 anugerah yang diberikan Tuhan saat itu. Kemudian menyesali segala dosa atau kekurangan saya yang kiranya mendukakan hati Tuhan, dan satu niat baik untuk berbuat yang baik di esok hari. Jadi semisal kemarin ya, berarti malam harinya saya bersyukur dari hal-hal yang mudah. Terima kasih Tuhan, aku diberi kesehatan dan bisa bernafas sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, aku Kau berikan keluarga yang baik. Terima kasih ya Tuhan, karena kalau pada saat ini saya bisa berkumpul memuji Tuhan dan pewartaan kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Itu rasa syukur saya yang nanti saya bawa nanti malam tentunya. Dan 2 dosa atau 2 kekurangan saya yang kira-kira menyedihkan hati Tuhan. Tadi baru aja tadi sore saya mau berangkat ke sini, dan kesusu itu ya, pulang terus ke sini. Anak saya yang besar itu pulang, dia tuh cuek sekali. Saya kok ya ikut cuek, nggak menyempatkan waktu misalnya 1-2 menit. Halo David, pulang ya? Nggak saya lakukan. Tentunya mendukakan hati Tuhan, dan saya nyesel. Wah, kok orang tak sapa ya, pada saat saya berangkat dia udah masuk ke kamar tidur. Kemudian yang saya sesali lagi adalah tadi pagi saya kurang memberikan waktu kepada asisten rumah tangga saya. Misalnya, Bu mau ini, Mbak, terserah kowe Mbak.
impian saya yang ke depan yang besok pagi ataupun nanti malam kalau anak saya masih ya di rumah, tentunya saya akan menyediakan waktu untuk berbincang dia, tidak hanya sebentar, tetapi semau yang dia bisa. Dan besok hari saya akan menyediakan waktu untuk asisten rumah tangga saya untuk bisa berkomunikasi lebih banyak dengan saya. Demikian Bapak Ibu. Jadi kasih yang memerdekakan adalah kasih pada Tuhan dan sesama, dan hanya memandang Tuhan dan surga. Kasih yang hanya memberi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa kita memandang orang yang kita beri itu seperti apa. Mau dia jahat, mau dia baik, mau balas, mau enggak, terserah. Kita tidak bisa membuat orang lain menyenangi kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan kasih kepada orang itu dan mendoakannya. Dan juga kasih yang memerdekakan itu bisa membawa kepada perluasan kerajaan Allah, kemerdekaan kehendak bebas kita, untuk kita bebas merdeka mengikuti kemerdekaan Indonesia saat ini dengan kita mau berbuat satu kebaikan yang bertanggung jawab, kemerdekaan di mana arah pandangan kita ke arah surga, berarti kita berbuat kekudusan. Dari hari ke hari kita berbuat meneladan Tuhan Yesus Kristus dan pergi ekaristi sesering mungkin, karena itu adalah kehadiran Tuhan yang langsung pada diri kita. Karena di dalam ekaristi Tuhan itu hadir. Itu adalah surga kita di dunia. Jadi pada saat kita nanti di surga sana, itu akan terjadi persekutuan antara kita dan Tuhan selamanya. Dan kita di dunia sudah bisa mencicipi untuk kebahagiaan surgawi saat kita menerima ekaristi dan mengaku dosa sesering mungkin, karena itu menjadi jembatan di mana dosa adalah penghalang kasih kita kepada Tuhan. Kita potong penghalang itu supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kasih yang memerdekakan itu dengan kita mau peka pada Yesus, peka dan tanggap atas segala permasalahan, atas segala kesulitan orang-orang di sekitar kita, atas segala kebaikan Tuhan, dan juga kita mau fokus pada Tuhan dengan mau mengarahkan hati dan hidup seturut keteladanan Tuhan. Dan dari Galatia 5 ayat 13 kita juga tahu Santo Paulus mengatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, melainkan layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, saya mau sharing pengalaman pribadi saya tentang kasih yang memerdekakan. Di mana akhir tahun 2021 ibu saya sakit keras. Sudah 2 tahun selama pandemi itu sakit, karena sudah sepuh 79 tahun kami tidak berani membawanya ke rumah sakit karena pasti nanti kena COVID. Dan ibu saya juga tidak bisa kontrol selama 2 tahun itu, jadi hanya perpanjangan obat, tebus resep. Pada saat sekitar berapa kali ya, 5 kali ya, kita nginfus ibu di rumah. Untungnya suami saya kan bisa nginfus, saya juga ada klinik, bidan-bidan saya bisa datang ke rumah untuk nginfus. Dan pada saat yang terakhir sudah 2 tahun, jadi Desember 2021 itu sudah lemes, tensinya sudah tinggal berapa itu, 60-40 ya. Segera kita layangkan ke rumah sakit, nggak mau. Pokoknya harus di dalam rumah, nggak mau pergi. Karena ibu saya mempunyai kelekatan duniawi, akan uang, akan rumah. Maka sampai sepuh itu tidak mau berkumpul dengan anak. Maunya kamu aja yang kesini. Nah, padahal keluarga saya banyak, ada pembantu, ada supir, nggak cukup toh ya, rumah ibu saya. Nah itu. Maka saat kami larikan ke rumah sakit karena kondisinya udah nggak memungkinkan, ibu saya itu mau gak dompetnya terus, ada ATM, macam-macam di situ Pak. Saya coba boleh pegang ATM-nya, itu jipok ya, tapi nggak apa-apa itu ibu saya. Kemudian sebetulnya ibu saya itu orang yang taat beragama, rosario, doa, tetapi itu masih punya kelekatan dan ketakutan. Kalau
meninggal gimana? Jadi berusaha minum obat dan sebagainya. Tetapi kalau memang sudah usia segitu kan nggak bisa. Saat di rumah sakit sampai masuk ICU 2 kali Bapak Ibu. Nah melihat kondisi yang seperti itu saya menawarkan ke Ibu, Bu, perminyakan suci ya, mau saya panggilkan Romo Agus dari Purwosari. Saat Romo Agus datang itu di ICU yang pertama, Ibu saya bilang gini, masih agak seger Pak ya, Romo ini perminyakan suci saya ketiga loh, saya 2 kali itu sembuh, berarti ini sembuh ya Romo. Wah semangatnya luar biasa, memang ininya sembuh. Terus Romo bilang, ya Bu, sudah. Kemudian kondisi membaik sehabis, biasanya gitu ya, habis perminyakan itu malah membaik ke atas, tetapi sudah mulai nggak mempedulikan ini dompet, udah diceritakan gitu, gowonen kan. Nah dan luar biasa toh, dia merdeka, melepaskan kelekatan pada dunianya. Dan memang saat itu kita setiap kali ketemu, setiap kali saya jenguk itu selalu berdoa rosario, koronka, karena saya juga takut ya, selalu koronka saya untuk memohon kerahiman Tuhan untuk jiwa ibu saya. Nah di situ masih ada ketakutan ibu saya untuk meninggal. Padahal sebetulnya kondisinya udah tidak membaik, muntah darah yang banyak sekali, perutnya kembung, membesar, terus bengkak. Dan pada satu saat di mana dokter mengatakan ini harus ke ICU kedua, saya sudah waduh ICU kedua. Biasanya malah ya kayak nipu ya. Tadi yang baik kemudian seperti itu. Saya tanya ke ibu saya, Bu, mau komuni ya? Ini panggilkan prodiakon komuni ya? Iya. Tetapi sayangnya saat komuni datang ibu saya pada posisi setengah koma. Apa yang saya lakukan? Saya nggak mau putus asa. Saya bilang dokternya di sana, kebetulan dokternya Katolik jadi mengerti, untung sekali ya Tuhan itu baik. Lalu dokter, ini ada komuni suci yang ibu saya minta, tapi udah nggak bisa tuh. Walaupun kalau saya berdoa dan waktu kami mati, amin, gitu. Jadi kondisi sebetulnya itu sudah setengah koma tapi bisa menjawab itu. Kemudian saya minta diaduk di air, walaupun komunis sekarang itu kan nggak bisa larut ya, marah meler itu. Terus saya bisa minta bantuan suster dan dokter, akhirnya dimasukkan ke alat, jadi suntikan yang besar itu masuk ke kerongkongan. Saat itu saya bilang ke ibu saya, tubuh Kristus, bisa ngomong gitu. Padahal kak sebetulnya kalau kondisinya itu orang udah koma ya, saturasinya udah turun, yaitu kemudian saya lihat saturasinya tuh naik, tapi tidak memungkinkan dia untuk bisa bangun lagi. Dan prodiakon yang melihat, saya bertiga sama anak saya dan dia, loh, gitu, mujizat, kami merasakan mujizat Ekaristi Bapak Ibu. Jadi kasih Tuhan luar biasa, lewat viatikum, komuni terakhirnya itu menguatkan. Dan setelah itu, ibu saya koma karena saturasinya sudah semakin menurun. Kemudian keesok harinya jam 8 itu kami dikabari beliau meninggal dengan tenang. Saat alat-alat dicopot, wajahnya tersenyum Bapak Ibu. Jadi ibu saya sudah tidak takut akan ajal, dia dimerdekakan oleh kasih Kristus lewat viatikum dan sakramen perminyakan. Itu yang saya alami Bapak Ibu, bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh memerdekakan. Dan itu saya alami sendiri, dan mungkin Bapak Ibu mempunyai cerita yang luar biasa juga tentang kasih Tuhan yang luar biasa memerdekakan ibu saya dari kelekatan duniawi dan memerdekakan untuk mau menghadap Tuhan dengan sukacita, merelakan dirinya karena yakin akan bersama Tuhan di surga. Ya, itu Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaan reflektif bagi kita semua, sudahkah saya mengalami kasih Tuhan yang memerdekakan, yang mendatangkan sukacita bagi saya dan penghiburan? Dan sudahkah saya mau memberikan kasih pada Tuhan, kasih pada sesama, dan hanya mengarahkan pandangan kita ke arah surga?
dan mau menyerahkan diri kita dalam kedaulatan Tuhan untuk mau dibentuk Tuhan seturut rencananya. Maka mari Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, kita mau meneladan Tuhan Yesus dalam hal kasih yang memerdekakan, di mana kasihnya dengan pengorbanan dirinya untuk menebus dosa kita manusia, menjadikan kita manusia yang merdeka, manusia yang mau menyerahkan seluruh kehendak bebas kita pergunakan dengan bertanggung jawab hanya demi kekudusan, mengarahkan hidup kita kepada kerajaan Allah. Dan saya mau mengajak seluruh Bapak Ibu untuk berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga, kiranya kami bersyukur pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kasih yang memerdekakan, terutama teladan-Mu yang telah memberikan kasih agape dengan pengorbanan diri-Mu untuk menebus dosa kami, untuk memerdekakan kami dari dosa, dan untuk mengangkat kami menjadi anak-anak angkat kesayangan Bapa. Dan kiranya kami dapat meneladan teladan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kami bisa mengalami kasih yang memerdekakan, membawa sukacita, dan kami bisa memberikan kasih yang meneladan seperti Engkau, yang bisa membebaskan, memerdekakan dari diri kami, yang bisa memerdekakan orang-orang yang kami beri kasih untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan dan kerajaan Allah. Demikian Tuhan, doa yang tak sempurna ini kami haturkan lewat pengantaran Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian berkat dalam Merdeka.